lagi bersama aku, Bara. Kemarin kita sudah belajar mengenai sejarah batik dan motif-motif batik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang proses pembuatan batik. Lalu, kira-kira bagaimana ya proses pembuatan batiknya? Untuk menghasilkan batik yang berkualitas, ternyata membutuhkan proses yang panjang loh. Pertama, kita perlu membuat pola batik lengkap di atas kertas. Kedua, pola yang telah dibuat kemudian disalin dari kertas ke kain dengan menggunakan canting. Ketiga, lekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat di kain. Nah, yang keempat, warna mulai diberikan pada bagian-bagian tertentu. Kelima, bagian yang sudah dicolet atau diberi warna ditutup kembali dengan malam. Selanjutnya, bagian pola yang tidak perlu diwarnai ditutup dengan malam. Setelah itu, kain diwarnai secara menyeluruh dengan pewarna. Kemudian, sisa malam diluruhkan dengan cara merendam kain di dalam air mendidih. Proses ini dilakukan hingga semua malam luruh. Setelah batik melalui proses ngelorot, selanjutnya kain batik dikeringkan. Setelah kering, kain batik siap untuk digunakan. Nah, perjalanan menjelajah kebudayaan batik sudah sampai tujuan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus bangga dengan kebudayaan batik yang kita miliki. Yuk, jaga dan lestarikan batik sebagai warisan Nusantara. Hai, namaku Bara. Ayo menjelajah ragam budaya Indonesia. Salah satunya adalah batik. Kesenian batik ini mulai dikenal pada zaman Kerajaan Majapahit hingga mengalami perkembangan yang pesat pada zaman Kerajaan Mataram pada akhir abad ke-18. Di kala itu, batik hanya digunakan oleh keluarga kerajaan saja. Namun, pengikut raja yang tinggal di luar keraton mengerjakan produksi kain batik ini di rumahnya masing-masing. Sehingga, lama-kelamaan, batik mulai dikenal rakyat dan menjadi pekerjaan wanita pada masa itu. Pada akhir abad ke-18, batik yang mulanya hanya digunakan oleh bangsawan, kemudian mulai digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa. Nah, yuk kenali beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Motif batik Parang Solo. Parang sendiri berasal dari kata pereng yang artinya lereng. Batik ini memiliki karakteristik susunan motif huruf S yang saling menjalin, tidak putus-putus, dan melambangkan kesinambungan. Nah, selain batik Parang, Solo juga memiliki motif batik lain, yakni batik kawung. Motif ini terbentuk dari pola bulatan seperti buah kawung, sejenis buah kelapa atau yang disebut kolang-kaling. Motif ini merupakan rangkaian kombinasi lingkaran yang disusun secara sejajar dan geometris. Motif batik selanjutnya adalah motif Slobok Yogyakarta. Motif ini berupa kotak-kotak kecil yang dipisahkan oleh dua garis sehingga membentuk motif 4 potongan segitiga. Batik ini biasanya digunakan untuk melayat maupun pelantikan para pejabat pemerintah. Motif udan liris ini memiliki karakteristik kombinasi geometris dan suluran. Kata liris pada motif ini memiliki arti hujan gerimis sebagai lambang kesuburan. Motif ini juga berasal dari Yogyakarta loh. Nah, selanjutnya ada motif gondosuli yang memiliki bentuk geometris berbentuk wajik serta terdapat bunga putih berpola kecil. Motif ini diberi nama gondosuli karena berasal dari nama bunga di pesisir Jepara, yakni suli dan gondo yang berarti bau atau harum. Eits, tetapi masih banyak loh motif-motif batik lainnya.